Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miswadi. Nomor UKG 2015 0019 29444. Saya berasal dari SMP Negeri 5 Satu Atap Muara Batang Gadis. Saya juga merupakan salah satu peserta PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Padang angkatan ketiga tahun 2023. Di sini saya akan praktek pembelajaran materi analisa data, submateri, pengolahan data lanjutan. Mohon masukan Bapak dan Ibu penguji atas video praktek yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita mulai, Mbak minta dulu ketua kelas untuk ke depan memimpin doa. Silakan. Mohon yang lain yang berdiri. Terima kasih. Ketua silakan duduk kembali. Lain duduk kembali. Baik, sebelum kita mulai, Bapak cek dulu kehadirannya siapa yang tidak masuk hari ini. Pandri Pratama Hadir Pak. Nabila Hadir, Pak. Yurda Hadir, Pak. Pina Hadir, Pak. Gio Hadir Pak. Dipa Hadir, Pak. Murasia Hadir, Pak. Togar Hadir, Pak. Rabiatul Hadir, Pak. Cinta Lestari Hadir, Pak. Nuradayani Hadir, Pak. Haris Malita Hadir, Pak. Yola Sapitri Hadir, Pak. Aditya Saputra Hadir, Pak. Rohim. Hadir, Pak. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Semoga kehadiran kalian pada hari ini tidak sia-sia dan mendapat berkah, serta ilmu yang kita pelajari, materi yang kita pelajari nanti mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan di kemudian hari kelak mendapat pahala dan ganjaran yang sesuai. Baik, sebelum kita mulai, Bapak minta satu orang untuk memimpin lagu nasional. Garuda Pancasila 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pada materi kita, Bapak tanya dulu. Pelajaran sebelumnya kita membahas tentang apa? Analisis data Pak. Analisis data. Ternyata analisis data itu tidak hanya sekedar kita mengetahui apa itu Microsoft Excel, apa menunya, dan apa itu rumusnya. Ada tingkatan lanjutannya. Ya, siapa yang tahu masalah sort, filter, data validasi? Saya ada yang Saya Pak. Ya, apa itu? Sort yaitu mengurutkan, sedangkan filter menyaring Pak. Iya. Sort
sama dengan memunculkan data, di mana semua data-data yang kita input nanti ke dalam Microsoft Excel itu terkadang kan bukan setiap harinya dia berurutan kian. Ya, jadi itulah materi kita pada hari ini. Kita akan menyortir, kemudian memfilter dan share tentang data yang akan kita jadikan sebagai laporan. Bapak ingin tahu dulu sampai di mana kemampuan awal kalian, yaitu dengan mengerjakan gambar pretest. Oke, silakan keluarkan alat tulisnya. Dan waktu sudah cukup, silakan dikumpul. Oke, masuk kita pada materi tentang sort, filter, dan validasi data. Ya, jadi sort sama dengan mengurutkan. Nah, ada juga berpendapat bahwasanya sort sama dengan memilih. Jadi secara kesimpulan sort itu adalah mengurutkan data ya, yang sebelumnya disusun secara acak menjadi dia lebih berurutan dan lebih mudah dibaca dan dipahami. Dia ada dua macam untuk sort data, dia ascending dan descending. Ascending kalau dia A berarti dia dari yang kecil yang besar, dari A sampai Z, dari 1 sampai 9. Nah, kalau descending dari yang besar, ya berarti 9 ke 1, dari Z ke A. Nah, kemudian contoh penggunaannya nanti akan kita pelajari, langsung kita praktekkan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, baik, sebelum kita masuki pada materi inti kita, Bapak minta dulu tepuk semangat sambil berdiri dulu, biar agak biasa. Siap? Tepuk semangat. Asik-asik jos. Ya, sambil berdiri. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang sortir data, validasi data, protect, dan share. Jadi masing-masing kelompok akan membagikan job sheet. Silakan dibaca petunjuknya dan laptop bisa diaktifkan. Nah, silakan dibaca. Ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Aktifkan dan masing-masing, silakan dilaksanakan. Kemudian setelah selesai kalian praktekkan, selesaikan soalnya yang ada pada belakang. Ya. Jangan lupa tuliskan nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya. Nah, silakan. Ada yang kurang jelas, tanyakan. Sudah diaktifkan apanya? Ya, silakan sesama kawan kelompoknya sama-sama dikerjakan. Ya, saling mengingatkan, saling kerjasama. Jadi ada panah ke bawahnya. Nah, terus perhatikan pada baris ke-6 sorot, klik pada baris ke-6, kemudian pilih apa? Sort and filter.
diklik sort and filter, kemudian pilih nah, kita perhatikan ke depan. Setelah kita sorot baris ke-6, dia akan berubah ada panah drop down. Kemudian pilih apa yang mau kita urutkan. Contoh, nama peserta. Kalau untuk sebuah absen itu kan tidak mungkin KRS, dia kan tidak berurutan. Ya, silakan diurutkan. Kita sudah lakukan, dia kan sudah otomatis berurutan dari A sampai Z. Pada objeknya, artinya dia dari terbesar terbesar. Kalau kita pilih umpamanya descending dari Z ke A, maka dia akan mengurutkan dari akhir sampai ke awal. Ya, jadi huruf A di bawah. Iya, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ya, lanjutkan. Sudah. Tadi kan sudah ada penjelasan. Sekarang kita sepakati berapa menit siap mengerjakannya? 10, Pak. 10 menit? Iya, Pak. Sepakat yang lain? Sepakat, Pak. 10 menit siap kita kerjakan. Oke, apa lagi? D untuk menentukan ukuran kertas. Oh, ini saja. Pas lah. Kita tambah. Oke. Ada masalah? Ada mau ditanyakan? Ada kendala bisa ditanyakan. Baik. Kamu diam-diam. Tanyakan kerjasama. Di. Ya, apa itu? Panah drop down list itu kan panah ini bukan panah drop. Jadi mana mau diurutkan? Ini mau diurutkan. Lalu nah, kelompok B mana? Menyangkan ada yang belum jelas gimana? Ini kan di baris kedua tadi diminta. Ya. Apanya dibuat atas nama siapa urutan bersatu, Pak? apa itu? Apa itu? Untuk simpan sebagai bisa buat itu dengan nama file kelompok masing-masing. Nama kalian lah kelompok D umpamanya buat hasil kelompok D, hasil diskusi kelompok D. Soal nomor 3 Ini Pak, nomor 3, Pak. Dan bukan tingkat masing-masing sesuai dengan kategori tingkat Pak.
Siap? Belum siap itu, masih banyak itu. Ini kan ada izin Pak. Izin bertanya Pak. Ya, betul. Nah, ini Pak soal nomor 3, tentukan peringkat masing-masing siswa dengan menambahkan kolom peringkat pada kolom terakhir. Cara menambahkan kolom itu gimana Pak? Oke. Kolom. Mana namanya kolom? Baris. Namanya kolom. Namanya baris gitu. Ya. Apa? Kolom apa yang mau ditambah? Nama kolomnya? No, kolom peringkat Pak. Nah, peringkatnya di sini peringkat. Baru besok ke bawah. Ini dipelajari. Mana? Nah, Iya Pak. Terus diurutkan Pak. ya. Dari mana diurutkan? Kalau kita mau mencari peringkat, tentu dia dari angka terbesar ke angka terkecil. Contohnya itu adalah nilai ujian semester. Nah, jadi siapa yang juara 1, siapa juara 2, dari mana kita lihat? Dari nilainya Pak. Ya, nanti nilainya kita sorot kembali mana paling tinggi. Coba disorot dari nilai. Mana nilainya? Di bukti 3 di Pak. Mana mau dipilih? Oke, kalau Ini kan Pak. enggak, enggak. Tapi dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau besar kecil apa tadi? A ke Z berarti kecil ke besar. Z ke A. Z ke A. Dari besar ke kecil. Nah, Ini F. ada. Kenapa? Mana kecil nilainya? Tidak Pak. Berarti kalau sudah kayak gitu bisa diketik di sampingnya juara satunya sampai terakhir berarti dia sudah berurutan. Sudah ada 1, 2, 3, 4 itu kan Pak. dan Ini kalau diisi Pak. Yaudah. 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 ya. Baca petunjuknya. Siapa atas nama siapa siswa katanya sih? Katanya sih. Siapa siswa nah, itu lagi tulis. Kita tambah dah baca ni dah. Ini ginjal Bapak. Kita perhatiin juga. Kita butuh memang dan sunyikan. Oke. Indah kelas perbedaan. Print. Menteri Pantri. Baru dari Jalan. Berubah kan enggak? Apa Pak? Berubah enggak? Enggak Pak. Kami nggak ada yang kayak gitunya Pak. Oh, yang kayak tanda panah ke bawah itu nggak ada Pak. Biasa kalian di Udah Pak. Belum.
itulah tadi yang menyapakan. Nggak ada yang menyapa, makanya nggak bisa diganti. Karena itu tadi sejam. Mami. Ulangi lah, urutkan lagi dulu dari yang terbesar ya. Oke, udah tidak ada. Empat belas, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Ya, karena waktu sudah mencukupi, silakan kelompok siapa yang sudah siap, silakan maju. Bawa laptopnya biar kita tampilkan untuk bisa kita nilai atau kita koreksi. Silakan. Oke, siapa berani duluan? Siapa yang sudah siap? Silakan maju. Kami Pak. Ya, silakan. Bawa laptopnya beserta job sheet-nya. Mana laptopnya Mas ini? Ya, silakan di belakang sini. Ya. Nah, kelompok yang belum siap bisa dilihat. Udah, kelompok yang lain bisa diperhatikan hasil dari kelompok apa? Kelompok 1 Pak. Kelompok 1, untuk kelompok A. Kelompok C. Iya Pak. Nah, jadi coba bacakan job sheet-nya. Satu. Siswa atas nama siapa urutan ke-1? Ya, siapa? Aska. Ya, atas nama Aska. Saya lihat di monitor. Oke. Nah, siswa urutan pertama adalah Aska. Kemudian apa lagi? Siapa yang menjadi peringkat pertama? Siapa yang menjadi peringkat pertama? Jamas Nasution Pak. Siapa? Jamas Nasution Pak. Jamas Nasution. Di mana Jamas Nasution? Ini dia. Ya. Kenapa kita tahu ada dia peringkat pertama? Kelompok 1, kelompok C. Karena nilainya paling tinggi Pak. Nilainya paling tinggi. Jadi nilai dari mana kita tahu nilai dia paling tinggi? Kita lakukan apa? Dari semua perjumlahan Pak. Iya. Perhatian yang lain, dari semua jumlah nilai di sort, kemudian dilihat siapa tertinggi, itulah dia peringkat 1. Kemudian peringkat 2 dan seterusnya sampai peringkat terakhir. Nah, jadi apa yang bisa kita peroleh dari sini? Bahwa dengan bantuan Microsoft Excel, semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan mudah. Kita tinggal menyorot mana yang terbesar, mana yang terkecil. Kita letakkan pointer pada panah drop down listnya, baru kita urutkan berdasarkan descending atau ascending, sehingga apabila data tersebut kita cetak, maka dia akan menampilkan data yang sempurna dan mudah dibaca.
Jadi artinya dari siswa urutan A sampai urutan Z, kemudian setelah diberi peringkat kelasnya, kita akan gampang untuk memberikan penilaian terhadap hasil ujiannya. Nah, kelompok lain yang bertanya untuk kelompok apa? Kelompok C. Jadi terima kasih kelompok C. Berikan dulu tepuk tangan sama kelompok C. Terima kasih kelompok C. Silakan kembali ke tempat. Dengan penampilan tadi dari kelompok C, Bapak harap semuanya sudah selesai. Ya kan, sudah paham kan? Yang Bapak tengok. Ya. Nah, kemudian Bapak minta untuk job sheet-nya habis ini mohon dikumpulkan kembali. Mohon dikumpulkan. Ya. Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Berhasil dengan selesai LKPD ini. Nah, materi kita pada hari ini dianggap selesai. Dan untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang pengolahan data lanjutan dengan kasus unplug. Artinya kalau kita hari ini menggunakan media laptop untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, untuk selanjutnya kita akan membuatnya secara manual. Sekarang mau tanya, bagaimana materi kita pada hari ini? Apakah menarik? Menarik, Pak. Bagian mana yang paling enak? Agak gampang. Bagian menyusun data, Pak. Menyusun Atau data. memberikan namanya, Pak. Iya. Bagaimana lagi yang belum apa yang susah? Paling susah. Menyusun nilai sama mengurutkan juaranya, Pak. Peringkat kelas, Pak. Bukan juaranya. Ya, Pak. Nah, jadi setiap kesulitan ada jalan. Nah, maka dengan kita belajar materi pengolahan data lanjutan pada hari ini, perbanyaklah belajar dan jangan bosan untuk belajar. Artinya kalau kita belajar pelan-pelan, pasti mana yang sulit itu bisa kita pecahkan. Baik, sebelum kita tutup, apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran hari ini? Ayo, siap? Apa yang bisa kita simpulkan? Yang pertama, Dengan menu sort dan filter kita bisa menyusun data secara berurutan. dengan Dengan menu sort dan filter kita Iya. bisa menyusun data secara berurutan. dengan mensort dan memfilter data, kita bisa mengurutkan data secara berurutan. Kemudian ada lagi apa kesimpulannya ini? Ya, Dengan menu share kita bisa mencetak hasil analisis data menjadi dokumen laporan, Pak. ya, dengan men-share ke media cetak, maka analisis data ini bisa kita cetak sebagai dokumen laporan. Kemudian apa lagi? Microsoft membantu mempermudah pekerjaan manusia, Pak. Ya, Microsoft Excel bisa membantu kerja manusia. Itulah jadi dengan bantuan Microsoft Excel kita bisa mempermudah pekerjaan, mengurutkan data melalui tab sort ataupun tab filter, kemudian mencetaknya menjadi sebuah dokumen. Oke, baik. Untuk menambah pemahaman kalian, bisa kalian kerjakan lembar pretest melalui link yang nanti dibagikan di grup. Ya, Pak. Nah, jadi Bapak ingin tahu sampai di mana tingkat pemahaman kalian tentang materi analisis data lanjutan. Bapak bagi nanti dalam link grup WA. Nah, baik, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak minta ketua kelas untuk menutup dengan doa. Silakan. Mari kita bersama-sama untuk pembelajaran hari ini dan
mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Dengan ucapan hamdalah berarti berakhir juga pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan bisa bertemu untuk materi selanjutnya. Terakhir dengan wilayah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.